Bedanya dua murid Emmaus dan Maria Magdalena. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendapati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Satu ketika di kantor lama, saya mendapat penugasan baru. Ini berarti memiliki atasan baru. Awalnya saya sungguh kesulitan memahami apa yang ia kehendaki. Beberapa kali hasil kerja saya dicoretnya dan harus diperbaiki. Untuk satu tugas saja, perlu seringkali menghadap dan revisi, baru dinyatakan tuntas. Sungguh membuat frustasi. Namun setelah beberapa bulan berinteraksi, saya mulai menemukan pola kerja yang pas. Saat itu saya sudah mengenal dan paham dengan apa yang dikehendakinya. Memang butuh waktu dan usaha untuk dapat mengenal seseorang dengan baik. Maria Magdalena seorang pengikut Yesus dalam arti sesungguhnya. Ia benar-benar mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, bahkan ikut sampai di kaki salib, pun hadir saat pemakaman. Ia sangat dekat dan mengasihi Yesus. Jadi tak heran, ketika menjadi saksi kebangkitan, ia seketika mengenali Yesus setelah Yesus menyapa dengan namanya. Yesus juga menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan pulang ke Emmaus. Mereka bercakap-cakap dalam perjalanan sejauh kira-kira 11 kilometer itu. Jadi paling tidak sekitar 3 jam, dua murid itu bersama Yesus, tapi mereka tidak mengenali Dia. Baru pada saat makan bersama dan melihat Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah roti, mata mereka terbuka dan mengenali Yesus. Dua murid ini pasti sudah beberapa kali ikut bersantap bersama Yesus. Namun mereka tidak cukup dekat dan kurang mengasihi Yesus. Mereka pun ikut bersembunyi ketika Yesus ditangkap. Jadi tidak heran bila mereka tidak dapat segera mengenali Yesus sebagaimana Maria Magdalena. Saya pengikut Yesus dan sudah 40 tahun dibaptis. Apakah saya seperti dua murid dari Emmaus yang dapat mengenali kehadiran Yesus dalam diri uskup atau imam, impersonata Christi, saat sakramen Ekaristi? Atau saya seperti Maria Magdalena yang mampu mengenali Yesus ketika mendapat sapaan dari orang-orang sekitar, terlebih dari mereka yang miskin dan tersisih? Sejujurnya, saya masih harus berusaha lebih mengenal dan mengasihi Yesus, serta berinteraksi lebih sering dengannya.
Bagaimana dengan Anda? Yesus yang baik, bantu aku agar dapat lebih dekat padamu, sehingga aku dapat mengenalimu dalam sapaan setiap orang di sekitarku. Amin.